Ya istilahnya dari nol, dari mulai tukang gali, jadi tukang ngaduk, ya Laden lah disebutnya kalau Dari dalam bawah dulu ya. pertukangan itu. Kembali lagi ke segmen Ngaler Ngidul, podcast profesional. Halo semuanya, kita akan berbincang dengan kontraktor yang pengalamannya udah banyak banget di dunia pembangunan nih. Boleh perkenalkan? Ya, nama saya Pak Ece Ridwanullah. Ya, lebih tepatnya saya sebagai subkontraktor atau Hmm, kepala tukang lah yang membawahi banyak beberapa tukang gitu. Jadi ya. bukan kontraktor besar, cuman ya pengalamannya ya alhamdulillah dari tahun 94 begitulah. Banyak banget ya pengalamannya ya. Insya Allah. Oke, kita ini ya ke pertanyaan ya, Bapak C ya. Bisa ceritakan dong pengalaman-pengalaman aja ya. Kan tadi pengalamannya udah banyak banget nih. Pengalaman-pengalaman yang sangat berkesan di dunia kontraktor. Ya sebenarnya pengalaman tuh banyak sekali ya. Sebenarnya saya itu dari awal ya istilahnya dari nol, dari mulai tukang gali, jadi tukang ngaduk, ya Laden lah disebutnya kalau dalam Dari bawah dulu ya. pertukangan itu. Ya sampai alhamdulillah sekarang ini bisa membawahi puluhan tukang dan alhamdulillah mereka masih sampai sekarang masih banyak yang setia mendampingi saya sampai saat ini. Terus bagaimana sih cara mengelola Pak? Kan Bapak awalnya adalah seorang tukang. Terus naik ya, kalau di kantor-kantor berarti naik pangkat lah. Bagaimana cara mengelola sebagai kontraktor di dunia pembangunan yang awam? Ya sebenarnya mengelola tukang itu sangat sulit ya. Ya. Mengelola proyek itu sangat sulit, tapi kesulitan itu kalau dari kita tekuni, kalau kita kerja keras, insya Allah bisa kita jalani dengan baik. Dan kita sebenarnya untuk mencapai ya seperti saya tingkat lah boleh dikatakan kontraktor atau subkontraktor itu kita membangun dulu kepercayaan dari ya terutama dari tukang-tukang, ya kita harus baiklah sama mereka, kita harus jujur, kita harus membawa mereka dengan ya memberikan juga ilmu-ilmu dari kita yang pelajari ya, jadi sehingga mereka itu bukan saja istilahnya kalau jadi kenek tuh jadi kenek gitu, jadi Harus laden naik gitu. tingkat ya. Ya harus naik tingkat juga, makanya kita selalu share lah sama mereka, sama Memberikan anak ilmu-ilmu buah. yang Ya, punya kita. ya betul begitu. Oke, tips untuk kontraktor muda ini yang mau terjun ke dunia pembangunan ya. Untuk para pemuda-pemuda yang ingin terjun nih, untuk Ya. tipsnya bisa di-share sedikit dong. Ya, untuk para pemuda kan sekarang itu sebenarnya kerja di bangunan itu ya banyak yang nggak cocok lah gitu. Mereka Ya, itu istilahnya pengennya kerja ringan tapi gajinya gede, padahal di bangunan itu kerjanya ya sebenarnya sih nggak terlalu berat-berat kalau kita apa ilmunya punya gitu. Makanya untuk para kontraktor muda atau yang mau terjun di bidang pembangunan, sebenarnya ini peluang bagus. Soalnya kalau pembangunan itu kan pasti ada terus dan pasti maju terus dan pasti ya berkembang terus lah.
Hmm. gitu. Oke, apa saja sih, kan pengalamannya Bapak banyak nih, di proyek konstruksi misalnya perumahan atau rumah, proyek-proyek apa yang Bapak sudah tekuni dan sudah bikin? Oh iya, saya dulu sebenarnya sih pernah di apa apartemen-apartemen gitu ya. Ya sampai puluhan lantai lah gitu bekerja, bikin ruko, bahkan bikin tempat-tempat ibadah. Saya pernah juga bikin ya gereja di Bogor, Ah, di Jakarta Pusat, di ya terutama saya mengerjakan pekerjaan tempat ibadah seperti masjid-masjid oh iya. yang terletak di Jakarta, di Depok, di Cibubur, ya banyak lah yang udah saya kerjakan. Banyak banget ya. Iya, Untuk masa depan industri konstruksi nih, iya. apakah industri konstruksi ini apakah akan berkembang atau akan mundur ke depannya digantikan oleh mesin-mesin gitu? Bagaimana nih pendapatnya? Ya sebenarnya kalau perkembangan industri ya konstruksi atau properti atau ya pembangunan ini udah pasti maju terus karena Hmm, kan manusia itu makin ke sini ya makin banyak terus makin berkembang terus kan apa istilahnya kemauannya makin tinggi gitu jadi otomatis dalam pembangunan pun harus ini harus maju harus berkembang dari segi apa mode dari segi bentuk dari segi ya teknologinya udah pasti maju gitu. Jadi ya kita harus mengikuti mungkin kita ya. harus mengikutinya sesuai perkembangan zaman ini. Seperti itu. Oke, terima kasih atas pengalaman dan ilmu yang sudah dibagikan ya Bapak Aceh ya. Ya, Terima kasih ya sama-sama. untuk para pemuda nih ya. Ya, Eh, Banyak banget informasi-informasi yang dapat dibagikan ke semuanya. ya, Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu atas waktunya ya. Terima kasih. ya sama-sama. Assalamualaikum Awal. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.